Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Safitri dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam NIM 1819013. Di sini saya akan memaparkan materi tentang manajemen sumber daya manusia. Pengertian manajemen sumber daya manusia yang biasa disingkat MSDM adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif, serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan bersama perusahaan, karyawan, dan masyarakat menjadi maksimal. Tujuan manajemen sumber daya manusia yaitu 1. Mengembangkan efektivitas kerja sumber daya manusia di dalam organisasi. Kedua, memperbaiki kualitas tenaga kerja dalam suatu organisasi sehingga dapat memberikan kontribusi lebih kepada organisasi. Ketiga, memberikan aturan kerja yang efektif dengan produktivitas tinggi kepada organisasi. Keempat, untuk menyeimbangkan antara tujuan masing-masing individu, menyelesaikan hingga mampu bergerak dalam irama yang sama demi mencapai tujuan bersama, yaitu tujuan perusahaan. Kelima, untuk membantu para manajer fungsional dan manajer inti dalam mengelola seluruh tenaga kerja atau karyawan selaku sumber daya manusia dengan cara yang lebih efektif. Adapun fungsi manajemen sumber daya manusia. 1. Staffing atau mengatur keanggotaan. Dalam fungsi ini ada 3 kegiatan penting yang termasuk, yaitu perencanaan, penarikan, juga proses seleksi. Semakin banyak perusahaan yang berdiri, semakin banyak pula sumber daya manusia yang dibutuhkan. Inilah yang membuat manajemen sumber daya manusia berfungsi menyediakan, menyaring, memilih sumber daya manusia yang akan bergabung dalam perusahaan. Fungsi manajemen sumber daya manusia ini berperan penting untuk menentukan kualitas sumber daya manusia dalam proses perusahaan demi mendapatkan pekerjaan yang sesuai kriteria. Departemen sumber daya manusia biasanya melakukan serangkaian kegiatan seperti wawancara, tes keahlian, dan menyelidiki latar belakang orang tersebut. Evaluasi manajemen sumber daya manusia mempunyai fungsi lain, yaitu evaluasi. Evaluasi di sini termasuk dalam melakukan pelatihan juga penilaian. Biasanya, Departemen Sumber Daya Manusia memberikan pelatihan terhadap para calon karyawan dan memastikan mereka mendapat evaluasi atau penilaian terhadap performance mereka. Selain terhadap calon, Departemen juga harus melatih para manajer membuat standar kinerja yang dinilai baik dan membuat sebuah penilaian dengan akurat. Ketiga, penggantian atau kepuasan, atau sering juga disebut sebagai reward. Fungsi manajemen sumber daya manusia ini berurusan dengan reward akan kinerja yang telah dilakukan oleh para karyawan Departemen Sumber Daya Manusia, memiliki tugas untuk membuat perkembangan atas struktur gaji yang baik. Sementara pihak manajer memiliki tugas memberikan evaluasi kinerja untuk penentuan gaji yang dapat diterima karyawan yang bersangkutan. Kedua pihak yang meliputi manajemen sumber daya manusia ini harus melakukan koordinasi yang baik. Keempat, membangun relasi. Manajemen sumber daya manusia berperan penting dalam membangun relasi dengan karyawan seperti melakukan negosiasi dengan pihak perserikatan pekerja. Peran aktif dalam mencari jalan persetujuan antara perusahaan dengan serikat pekerjaan akan mengurangi datangnya keluhan dan pekerja. Di sini, Departemen Sumber Daya Manusia juga harus berusaha agar tidak terjadi tindakan tidak sehat yang dapat dilakukan oleh para karyawan, seperti mogok kerja dan demonstrasi. Dari sini, kita dapat menyimpulkan bahwa Departemen Sumber Daya Manusia merupakan sosok yang berperan menjaga ikatan antara karyawan dengan serikat pekerjaan dan perusahaan. Baik, itulah tadi pemaparan dari saya tentang materi sumber daya manusia. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.